Tong Podcast. Halo, jumpa lagi di Tong Podcast, Menari Tong Cerita, tentunya bersama saya Fitri. Dan seperti biasa di studio sudah ada teman-teman, ya teman-teman siapa nih? Kali ini kita akan cerita-cerita, kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, lebih tepatnya artis lah ya. Mereka ini adalah pemeran film Satu Tungku Tiga Batu. Yeay, halo apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, seperti yang kalian lihat ya, hari ini sudah ada Aci Witan, ada Sahril, ada Mama Onya, dan yang terakhir yang paling cantik ada Ila. Apa kabar Ila? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, mereka ini adalah pemain film Satu Tungku Tiga Batu ya, sekali lagi. Oke, selain sibuk, kemarin-kemarin sibuk dengan film Satu Tungku Tiga Batu, kita tanya dulu nih, kesibukan sehari-hari apa nih? Aci Witan dulu deh. Iya, kalau saya kesibukan sehari-hari kerja di Pemda, bagian protokoler Setda. Oke, kalau Sahril sendiri? Iya, kalau saya sekarang ini lagi politik ya, jadi mungkin saya lagi di tim sukses. Ya, lagi sibuk banget ya. Kalau Mamanya sendiri sibuk apa nih Mamanya? Saya bertugas di rumah sakit sebagai case manager rumah sakit. Wah, luar biasa ya. Tapi ada waktu juga ya untuk kegiatan selain di kantor ya? Biasanya komunikasi terus walaupun via telepon. Oke, berarti ini orang hebat nih, pintar bagi waktu nih ya. Oke, kalau Ila sendiri kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Kesibukannya saya itu honorer di Dinas Kesehatan. Oke, jadi ini setiap hari kantor gitu ya, Senin Kantor, sampai Jumat. iya. Oke deh. Oke, kita ngobrol-ngobrol soal film Satu Tungku Tiga Batu ya. Boleh diceritain dulu nih awal mula ikut casting gimana nih? Siapa dulu nih yang jawab? Mamanya dulu deh. Oh iya. Ikut casting gimana nih? Mulanya untuk castingnya dengar ada pengumuman untuk ikut castingnya dari putriku yang SMA. Kebetulan putriku dan teman-temannya juga ikut casting duluan. Oke. Tapi yang lolos malah mamanya. Yang lulus mamanya. Oke. Tapi puji Tuhan mamanya main filmnya, anak-anak juga, semua anak-anak juga ikut dalam pemeran apa ya? Pemeran tambahan itu ya, ekstra. Oke. Ya. Castingnya kami ikut hari pertama sudah mulai ikut, dan selanjutnya hari kedua, selanjutnya hari ketiga kami dengar pengumuman. Oke deh. Kalau Aci Witan sendiri? Oh, dari Sahril dulu ya. Iya. Awal mulai tertarik ikut casting. Jadi awal mulanya saya tidak tahu kalau ada filmnya mau di ini kan. Ya sudah saya ikut saja. Kaget begini. Pas ikut casting ya sudah lolos. Oke, jadi pertama ini coba-coba gitu ya. Coba-coba. Akhirnya terpilih. Iya. Oke, luar biasa. Kalau Aci Witan sendiri? Kalau saya waktu itu sempat dihubungi juga sama yang buat film kan. Nah tapi di saat itu bedanya, saya nggak tahu ya bedanya. Kalau mereka ikut casting, kalau saya tidak. Oh, ini jalur khusus berarti. Nggak ada jalur-jalur khusus sih, cuman karena waktu ketemu sama sutradara, langsung kata sutradara, oh ya udah. Ikut, ini lolos udah. Oke, jadi ini kayaknya sutradaranya sudah kenal lebih dulu nih ya. Tidak juga, saya juga tidak. Saya baru kenal hari itu. Oh, baru kenal, terus langsung diterima gitu. Katanya sih auranya aura kasih. Kalau Ila sendiri? Kalau saya tuh waktu itu yang hubungi langsung sendiri itu penulis cerita dari Satu Tungku Tiga Batu langsung yang hubungi. Terus waktu itu sempat kayak macam takut gitu, maksudnya tidak berani karena baru pertama kali toh Kak. Terus saya minta saran sama Mama Aci Witan. Oh, panggilannya Mama ya? Terus kata Mama, ayo coba, pasti kok bisa. Dan ternyata bisa. Dan lawan mainnya? Samuel Rizal, luar biasa ya. Oke. Oke, dalam film Satu Tungku Tiga Batu ini kan tidak ada perubahan nama ya, atau ada? Ada. Kalau Aci Witan sendiri, tetap Aci Witan? Ya kebetulan saya di situ tetap jadi jati diri sendiri, jadi Aci Witan. Jadi tidak ada kendala sih. Jadi ya saya tetap jadi saya Aci Witan. Kalau Sahril sendiri? Iya, saya juga sama. Oke, ini kan kemarin teman mainnya Dodi. Kalau yang pernah nonton film apa? Epen Cupai Pasti kenal. Terus gimana nih ketika bertemu dengan Dodi? Langsung nyambung kah atau mungkin pertama canggung gitu? Awal-awalnya canggung sih, terus? karena kita mikir kan senior kan, jadi ya masih canggung, tapi kesini ya jadi akrab, jadi ya sudah banyak ilmu lah, kita banyak belajar dari beliau. Oke, kalau Mamanya sendiri? Dalam film Mamanya ganti nama ya, Mamanya jadi namanya Mama Maria. Mama dari putriku namanya waktu itu namanya Yakomina. Oke, yang meninggal itu ya, kan? meninggal itu. Kebetulan film ini sudah saya nonton. Terus?
Tapi kelihatan sekali waktu di partnya Mamaunya ini sedih ya. Saya sempat nangis loh waktu itu, waktu nonton. Jujur ya. Kalau Ila sendiri namanya berubah jadi Fitri. Oh, jadi Fitri. Oke, jadi Fitri. Terus gimana nih waktu proses syutingnya? Proses syutingnya alhamdulillah lancar-lancar. Kalau sama Samuel Rizal gimana nih? Canggung, malu, takut? Awal-awalnya tuh malu, cuman kata Kak Semi begini, nggak usah kok malu-malu, nggak apa-apa, anggap saja kayak kita tuh udah berteman lama gitu. Bukan ini, anggap aja kita udah berpacaran lama. Kayaknya kalimatnya itu deh, cuma dia Samuel Rizal ya. Iya, Oke. Yang mana perempuan fama pasti yang lainnya ingin sekali foto, berharap foto, tapi Ila jangankan foto. perempuan fak-fak, kita pun juga iri melihatnya. Karena kan ada adegan itu kan, goncengan di Jalan Baru kan, Ya, betul. pelukan kan. Gimana perasaannya? Perasaannya senang tuh. Senang, oke. Oke, kalau Mamaunya sendiri, ada kendala tidak selama syuting? Untuk syuting film Satu Satu Tiga Tiga Batu, Batu. puji Tuhan karena memang film ini bukan film fiksi, film non fiksi yang mengangkat dari kenyataan hidup masyarakat Fak-Fak. Satu Tungku Tiga Batu yang filosofinya tentang bagaimana toleransi hidup beragama, bagaimana orang Fak-Fak yang benar-benar kami aplikasikan dalam film itu bahwa berbeda bukan berarti tidak ada kebersamaan. Dalam perbedaan itu tentu cintanya sangat-sangat besar. Dan itu kami aplikasikan dalam film yang memang Satu Tungku Tiga Batu. Mau menggambarkan bagaimana toleransi beragama itu tinggi di Fak-Fak. Oke, di Fak-Fak. Dalam kesehariannya, dan memang benar-benar terlihat dalam film itu dalam bentuk cinta nyata dalam film-film yang kami dalam casting yang kami lakukan dalam proses yang kami jalankan. Proses syuting. Ya. Oke. Luar biasa memang. Jadi tidak ada kendala, tidak ada. malah semakin bermain semakin bagus karena memang benar-benar total, karena itu kenyataan hidup yang sudah kami jalani bersama dengan sebuah masyarakat Fak-Fak. Dalam tugas saya sehari-hari maupun dalam hidup bermasyarakat. Kalau Ciwitan sendiri ada kendala tidak selama syuting? Kalau kendala sih alhamdulillah nggak ada ya, karena kita kebetulan actingnya itu acting hiburan ya. Jadi sekali baca skrip langsung improvisasi udah. Oke, kalau Sahril sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Kalau Ila sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kita sempat yang agak yang di tag ulang ya, tag ulang karena Pak Cedodi berhubung karena beliau kan usianya udah lansia ya, jadi rada-rada kadang suka rada lelet, kadang suka rada lupa skrip padahal sebenarnya kan dari sutradaranya ya udah improvisasi aja yang bisa improvisasi, tapi kadang beliau suka lupa, jadi kita waktu itu sempat yang di sungai ya, iya. Waktu lokasi di sungai itu kita sempat tag itu berulang kali dan itu panasnya minta ampun. Kita Pace ayo semangat. Pasti itu Ciganas tuh. Ya sedikit karena mengingat orang tua jadi sedikit. Sedikit ganas. Iya. Terus Kakak Fitri, maksudnya kami dalam film ini film layar lebar nih. Yang benar-benar menurut kami harus total. Sementara kami ini bukan pemain film, kami bukan aktor, kami benar-benar pemain baru, yang hadir. Dan memang maaf ya, dari film ini sebelumnya saya sudah mempunyai feeling sendiri bahwa suatu saat saya akan menyatakan ke Indonesia maupun ke dunia bahwa kita orang Fak-Fak penuh cinta dan sangat baik orangnya. Dalam kebersamaan walaupun kita berbeda. Kebinekaan itu ada di Fak-Fak. Dan memang begitu ada di layar bahwa ada casting, Mamaunya hadir dan benar-benar saya hadir memakai kostum Satu Tungku Tiga Batu. Dan benar saya tahu bahwa saya akan main. Dan memang benar, puji Tuhan. Itu sudah feeling saya. Dalam perjalanan itu kami benar-benar yang datang ini orang baru semua, cuman mungkin karena memang sudah harus saatnya kita menggambarkan ke dunia, ke Indonesia bahwa ada kita orang Fak-Fak yang dengan toleransi yang tinggi ini. Benar-benar kami hadir dalam bentuk casting yang lancar. Mainnya juga lancar dengan
puji Tuhan ada guru acting yang memang dia juga menerima kami apa adanya, dan dia juga bersyukur karena kami tidak begitu susah untuk diajarkan. Oke, jadi tidak ada kendala sama Tidak sama sekali. Jadi karena waktu proses pembuatan sebelum proses pembuatan film juga itu ada guru actingnya yang benar-benar melatih kita untuk berakting. Langsung dari Jakarta sih. Dari Jayapura, Bapak. Jayapura, cuma stay-nya di Jakarta. Oke. Guru baik, gurunya bagus. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi kan tidak ada kendala selama proses syuting. Nah, tempat syuting terjauh kalau boleh tahu di mana nih? Di Gereja Hana. Gereja Hana air besar. Ya. Itu syutingnya malam? Saya tidak, itu bukan. Kalau saya syuting di sana. Iya, sampai malam ya. Cuman kesulitan saya waktu syutingnya, saya harus jaraknya jauh ya. Dan saya harus membawa putri-putri saya karena mereka termasuk dari pemeran ekstras atau pemeran tambahan. Saya harus jemput, mamanya harus jemput di sekolah, izin di sekolah. Terus bawahnya jauh jaraknya ke kampung ya. Kebiasaan mungkin di kotanya jajan atau apa, dengan waktu syuting yang agak lama dari pagi sampai siang sampai malam, mereka rewel. Kurangnya cemilan kayaknya. Kurang cemilan, dan memang jaraknya jauh dan rewel sekali. Harus melibatkan dukungan itu anak-anak. Halangannya cuma itu saja. Selanjutnya masyarakatnya sangat welcome. Semuanya bagus. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, pada saat proses syuting nih, ada tidak pengalaman-pengalaman yang seru, sedih juga gitu yang tidak bisa dilupakan? Dari siapa dulu? Saril dulu deh, Saril. Kan dari tadi diam-diam aja nih Saril. Kalau saya itu pas lucunya itu ada pas di Pasir Putih ya. Oh, Pasir Putih. Pas kita Dodi itu kaget. Kita lagi makan kan, cerita filmnya kita di situ lagi mau buka puasa, mau batal. Oh iya. Jadi kita ya larinya dari Aciwitan. Nah, di situ yang pas kagetnya Pak Dodi ya, saya sudah langsung tertawa di situ. Di situ memang lucu memang. Oh, lucu. Oke, itu yang lucu. Kalau yang sedih ada tidak? Kalau sedihnya nggak ada. Kalau karena kita pemerannya cuma ada yang di itu sedih lucu-lucu aja. Itu sampai di situ saja. Oke, kalau Aciwitan sendiri? Kejadian-kejadian lucu saat syuting yang sedih. Banyak. Yang paling lucu menurut Aciwitan. Yang paling lucu di Masjid Agungnya, Masjid Raya Agung. ya. Itu paling lucu karena waktu itu pada saat acting berpelukan, terus salah pakai Dodi, topinya lepas, kepalanya, saya baru tahu kalau dia kepalanya tuh bodoh. Tapi itu nggak tahu dimasukin apa enggak ya, karena yang waktu pemutaran kemarin di stadion itu masih editan kotor, jadi masih kotor ya? Masih kotor. Itu belum lengkap semuanya, belum lengkap semua karena biar menghilangkan rasa penasarannya masyarakat Fakfak itu aja sih. Itu. Kalau Momonya sendiri, kan semua yang lucu-lucu. Kalau yang sedih Momonya? Kalau sedih, kebetulan Momonya aktingnya pada sedih semua. Oh iya, benar. Karena putriku adalah seorang putri manis yang memang dia juga penari. Dia penari adat Fakfak. Dia mengikuti kayak grup gitu. Tapi dalam perjalanannya masih muda banget, tapi dia sakitan. Ada suatu kejadian yang memang luar biasa di saat kami harus syutingnya di rumah sakit. Bagaimana Momonya harus bisa memfasilitasi prosesnya, tidak mengganggu proses perawatan pasien kami, dan memang luar biasa. Tidak ada yang terhambat, tidak ada yang terganggu, dan kami cepat-cepat. Karena memang Tuhan izinkan dan memang kami siap. Karena itu hal-hal yang memang sudah kami jalani sehari-hari. Oke, kalau Ila sendiri? Kalau saya itu pada saat Samuel itu yang dia di sekolah, tapi tidak dilanjutkan untuk pokoknya kuatin dia lah, motivasi dia begitu, karena kan saya sebagai seorang istri, sebagai seorang istrinya yang menguatkan suaminya supaya lebih patuh kepada orang tuanya, Pak Haji Idris. Jadi itu bahagia apa sedih? Bahagia atau sedih? Ada sedihnya, ada bahagianya. Tapi Elvi, satu lagi nih, ini pernah juga kejadian yang sama pada saat kita syuting di rumah sakit ya. Tapi itu bukan saya nggak ada di situ. Scene saya bukan di situ. Tapi Mama Onya pernah bercerita dan kisah itu benar-benar terjadi. Apa tuh? Kisahnya benar-benar terjadi. Jadi pada ceritanya saat itu. Sudah, kalau syutingnya kan jam 7 ya, settingan, pasiennya aman, lingkungannya aman, semua aman. Mamonya salah satu yang memang sininya saya, dan saya harus pastikan bahwa waktu penting dan memang harus tepat waktu, dan
suatu kebetulan nanti tiba-tiba ada yang masuk pasiennya. Jadi harus benar-benar cepat. Akhirnya benar-benar kami melakukan adegan yang sangat cepat, tepat, dan selesai. Pas setelah itu kami selesai packing semua, pas pulang, pas masih duduk di depan ATM itu, di depan ATM itu, karena saya harus pastikan, kebetulan kalau sudah selesai syuting masih ada tugas-tugas lain, kayak mamanya masih lihat-lihat pasien, lihat keluarga pasien, sudah duduk situ, tiba-tiba kejadian yang sama dengan proses yang sama, mobil masuk dengan kejadian sama dengan pasien yang sama, yang model yang anak perempuannya meninggal gitu. Anak laki-laki. Oh, anak laki-laki. Di jam setelah selesai berapa jam ke depan. Mamanya histeris pun sama seperti yang mamanya perankan. Ibunya histeris. Kalau untuk mamanya sendiri peran itu sering saya lihat dalam tugasku itu, saya lihat kalau setiap pasien yang datang dengan kondisi yang memburuk, reaksi orang tuanya seperti itu. Dan memang total kami lakukan. Ini pertanyaan yang terakhir nih untuk semua pemeran film Satu Tungku Tiga Batu. Tanggapan para pemain terkait dengan film Satu Tungku Tiga Batu yang mana infonya kemarin baru saya tahu kalau ternyata film ini tembus Around International Film Festival Amsterdam 2024. Gimana nih tanggapannya mamaunya? Kalau mamaunya sendiri sangat bangga. Dan memang kalau untuk layak, film kami layak karena sudah menunjukkan bahwa toleransi itu penting. Bukan hanya di fak-fak di Indonesia, bahkan di dunia. Dengan toleransi akan ada kedamaian. Saling menghargai, menghormati walaupun kita berbeda. Dan itu kami tunjukkan dalam film yang ada. Kami hanya menceritakan ulang dalam peran kami. Kalau Civitan, tanggapannya gimana? Tanggapan ya sangat luar biasa sekali. Bismillah aja, semoga ini bisa jadi pintu masuk ke dunia, nggak pintu masuk ke dunia entertain gitu. Amin ya. Amin. Semoga saja film Satu Tungku Tiga Batu ini disukai banyak orang, ditonton banyak orang tentunya. Amin. Pokoknya sukses juga untuk semua pemeran film Satu Tungku Tiga Batu. Kita dipisahkan oleh waktu. Kita berpisah, jumpa lagi di Tong Podcast berikutnya. Bye-bye. Tong Podcast.